Welcome to Talk Badar TV kembali untuk Anda pemirsa bersama saya Dita Ruspendi. Pemirsa, baru-baru ini kita mendengar informasi bahwa sejumlah pelajar di beberapa kota di Indonesia terpapar corona di masa pembelajaran tatap muka yang baru berlangsung ini. Bahkan Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan mengusulkan kepada Koordinator PPKM Jawa Bali untuk menghentikan pembelajaran tatap muka ini selama sebulan lamanya. Lantas bagaimana Kota Bekasi ya, terutama lebih luas lagi di Jawa Barat, apakah perlu dilakukan lagi pembelajaran jarak jauh atau secara daring ini? Kita masih bersama Ibu Dr. Vini Adiani Dewi, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Jabar. Ibu Vini, bagaimana Ibu mendengar informasi sejauh ini ya, bahwa PTM yang baru berlangsung beberapa hari ya, kurang lebih 2 minggu ini harus dihentikan sementara. Menurut pandangan Ibu Dokter, apakah perlu dilakukan teknis pembelajaran daring lagi seperti sebelumnya? Ya, terima kasih. Sebetulnya ini ada kebijakan Inmendagri ya yang keluar yang menyatakan bahwa kebijakan adanya pembelajaran tatap muka itu tergantung kepada kepala daerahnya masing-masing. Jadi di Jawa Barat sendiri itu maaf kalau tidak salah ada 10 yang masuk kepada PPKM level 1 dan yang lainnya di level 2. Nah, jadi itu memang dikembalikan sebetulnya kepada kepala daerah masing-masing, dan yang namanya Inmendagri itu setiap minggu dievaluasi. Ya, termasuk di dalamnya pelaporan ketika kasus meningkat. Jadi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi gitu ya, di mana antara lain adalah bagaimana vaksinasinya, lalu bagaimana bor rumah sakitnya, bagaimana hasil kasus aktifnya. Jadi ada beberapa penilaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini masing-masing kota kabupaten, untuk menilai diri sendiri gitu ya, dan nanti itu biasanya dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri bagaimana pencapaiannya, nanti akan keluar masuknya level berapa, level 1, level 2, level 3 atau level 4. Nah, kebijakan itulah yang sebetulnya menjadi self assessment kepada masing-masing kota kabupaten, apakah diberlakukan pembelajaran tatap muka atau dalam pembatasan gitu. Begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ya dikembalikan kepada situasi masing-masing kota kabupaten. Tidak bisa disamaratakan ya, satu Betul. provinsi. Untuk PPKM sendiri ada 10 kota kabupaten di Jawa Barat ya yang level 1. Bisa disebutkan Ibu Dokter itu daerah mana saja? Ya, ini mohon maaf saya sedang membuka dulu ya ini Inmendagri-nya. Kebetulan karena baru keluar kemarin, jadi baru di-WA-kan di beberapa, saya kurang hafal sebetulnya, tapi saya cari sambil dicari ya. Sebentar. Pandangan Ibu Vini sendiri ya selaku dokter ya, sejauh ini bagaimana? Apakah perlu atau tidak dilakukan yang namanya pembelajaran jarak jauh di seluruh sekolah di Jawa Barat? Saat ini kan sedang dihentikan sementara ya, Bu Dokter ya. Ibu Dokter setuju tidak untuk diberhentikan sementara ini selama 14 hari atau 1 bulan, atau menurut Ibu Dokter sepanjang apa harus dihentikan pembelajaran jarak jauh ini? Ya, jadi kalau kami dari Dinas Kesehatan dikembalikan kepada pemerintahan kota masing-masing. Karena di masing-masing level, di PPKM 1 maupun PPKM level 2, untuk PTM ini tetap ada kata-kata terbatas gitu ya. Nah, artinya setiap kota kabupaten itu punya kewenangan untuk menghentikan PTM di daerahnya masing-masing. Kalau menurut saya pribadi, ketika ini pandangan pribadi ya Teh ya, bukan pandangan, kalau menurut tadi Inmendagri ketetapannya seperti itu, tergantung pada level kota kabupaten. Nah, kalau dari kami dari segi medis khususnya, memang menyarankan ketika kasus itu meningkat ya itu sudah menjadi concern kita bersama bahwa lebih baik menyelamatkan para pelajar gitu ya dalam hal ini, karena jangan sampai penularan itu akan, apalagi kalau anak-anak tidak disiplin, otomatis penularan dari anak-anak yang melakukan pembelajaran tatap muka akan menular kepada keluarga. Penghentian pembelajaran tatap muka ini syaratnya apakah ada jumlah yang terinfeksinya atau tidak, Bu Dokter? Ya,
Kalau untuk dari segi kesehatannya sendiri adalah ketika jumlah positifnya lebih dari 5% di sekolah tersebut, dari anak tersebut, itu wajib ditutup. Baik, kurang dari 5% diserahkan kepada sekolah atau seperti apa? Biasanya levelnya, misalnya yang terkena banyaknya kan itu dibagi ya Teh ya. Jadi kalau misalnya kelas 7 itu sekolah hari apa, jamnya berapa, kan gitu, ada pembagian itu. Jadi tidak semuanya 100% masuk semuanya misalnya, tapi ada pembagian-pembagian yang membatasi kegiatan anak-anak. Jadi ada jam buka, jam pulang, jam berapa, kelas 7, kelas 8, kelas 9 gitu. Itu seharusnya memang diikuti dengan baik dan benar oleh guru-guru dan yang tim ya atau satgas di sekolah tersebut gitu. Jadi betul-betul pengaturan daripada prokesnya itu harus dijaga, protokol kesehatannya harus dijaga. Nah, biasanya memang kalau belum 5% atau misalnya menular hanya satu tingkat saja, misalnya ya hanya kelas 7 saja, itu biasanya diliburkan memang kelas 7 saja. Memang di pembatasan-pembatasan itu yang sekarang sedang dilakukan. Itu ketika belum ada level PPKM. Nah, sekarang mungkin dengan level PPKM ini itu akan lebih lebih dipertegas lagi ya sebetulnya prokesnya. Tapi ketika sudah memasuki prasyarat untuk pembatasan PTM itu lebih baik dilakukan. Baik. Kita kembali ke pembahasan soal virusnya ya, Bu Dokter ya. Kita tahu karena itu kan kewenangan kota kabupaten ya Teh kalau PPKM. Iya. Kita kembali ke pembahasan soal virusnya ya, Bu Dokter. Kita tahu bahwa WHO membuat 2 kelompok ya. Ada variant of interest atau VOI ya, dan juga variant of concern untuk memprioritaskan pemantauan dan penelitian global. Boleh dijelaskan Ibu Dokter perbedaannya apa? Ya. Jadi gini, kalau varian of interest itu level penelitian yang sifatnya dua-duanya ya, itu adalah penelitian sifatnya adalah untuk mengetahui tingkat angka kesakitan yang akan terjadi di masyarakat gitu ya. Kalau level variant of interest, si virus yang tadi bermutasi tadi diteliti. Nah, apakah nanti tingkat penularannya itu akan menyebabkan angka kesakitan di masyarakatnya tinggi atau tidak, gitu. Jadi kalau sifatnya masih, ini ternyata kecil, daya sakitnya kecil, penularannya kecil, maka kita masuknya adalah variant of interest. Jadi hanya dipantau saja ya. Nah, kalau variant of concern itu sudah naik level kasarnya. Setelah diteliti ternyata, ini ternyata daya tularnya tinggi gitu, walaupun tadi ya seperti kasus Omikron, ini udah dari tadinya FOI udah naik jadi FOC gitu, VOC ya, bahwa ini adalah sudah masuk varian of concern yang dapat menyebabkan angka kesakitan di masyarakatnya meningkat atau virulensi atau penularannya meningkat dan akan menyebabkan adanya gangguan di dalam kehidupan sistem masyarakat gitu. Varian Omikron itu sendiri, Bu Dokter, bagaimana rasio kematiannya? Nah, tadi disampaikan bahwa untuk rasio kematian Omikron ini sebetulnya sangat kecil, ya Teh. Kalau untuk sekarang saja dari ribuan kasus di Jawa Barat, angka meninggalnya memang masih kecil gitu ya, bukan masih ya, kecil gitu ya, karena memang tadi penyebab kematian itu kan karena faktor komorbid dan faktor kurangnya vaksinasi atau tidak divaksinasi. Untuk angka kesakitannya yang dirawat di rumah sakit aja itu masih kalau kita lihat kurang dari 5%. Ya. Dan untuk yang dirawat di rumah sakitnya pun sekarang kan alhamdulillah tidak ada angka yang serius yang tinggi gitu ya, dan angka kematian kita juga masih kecil. Jadi memang untuk Omikron ini tidak menyebabkan kematian, tapi tadi kesakitannya tinggi. Gitu. Baik. Ibu Vini, bagaimana sejauh ini Dinas Kesehatan Jawa Barat melakukan sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya yang namanya vaksinasi ini? Tadi Ibu Dokter sangat jelas sekali ya menjelaskan bahwa vaksinasi ini begitu pentingnya untuk melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain di sekitar kita yang tidak bisa vaksinasi. Sosialisasinya sudah sejauh mana, Bu Dokter? Ya, sebetulnya sosialisasi tentang virus COVID-19 ini selalu kita sampaikan dalam semua kegiatan. Kalau misalnya Teh Dita pernah ke mal-mal mungkin khususnya kalau di Bandung ya,
kalau saya karena mendengar di Bandung gitu ya, pasti mau di mall manapun ada lagu tentang COVID misalnya ya, ataupun di TV-TV. Nah, kami di Provinsi Jawa Barat sangat aktif melaksanakan sosialisasi, tidak saja di tingkat kesehatan, di fasilitas kesehatan, tapi juga di luar fasilitas kesehatan. Nah, apakah itu berupa selebaran ya, apakah itu berupa tadi lagu-lagu ya, lalu ada juga kita menyampaikan dalam bentuk pamflet ataupun dalam bentuk prokes gitu ya, sosialisasi prokes di mana ada spanduk-spanduk gitu ya yang diwajibkan di setiap instansi itu untuk dipasang gitu. Itu kan sudah menjadi kesepakatan bersama ya, dari mulai peduli lindunginya harus dipakai gitu ya, atau misalnya pada saat kita melakukan, kalau Teteh pernah piknik ke sebuah tempat wisata, di situ salah satunya disampaikan bahwa harus dilaksanakan prokes. Karena apa? Karena ketika kita tidak mau tertular COVID-19 ini, apapun strainnya, mau Omikron, mau Delta, yang paling penting adalah prokes dan vaksinasi. Itu mungkin yang sering kita dengar ya di tempat-tempat umum ataupun di tempat-tempat instansi misalnya. Baik, Ibu Dokter, kita tidak boleh panik berarti ya, tapi tetap waspada harus, meskipun Ibu Dokter tadi menyampaikan bahwa gejalanya terbilang ringan begitu untuk varian Omikron ini. Namun Dokter tolong berikan kami gambaran tentang gejala infeksi Omikron yang sudah tergolong bahaya dan perlu penanganan lebih baik lagi. Ya, jadi betul Teh Dita, bahwa tadi 70% kasus Omikron itu tanpa gejala. Ya, sekali lagi Omikron itu COVID juga gitu, itu yang paling penting. Nah, itu kadang para klinisi punten ya, ini ada bedanya nih ngobatinnya, enggak, sebetulnya sama aja gitu ya kalau dalam pengobatan, karena kita ini sama-sama virus COVID. Nah, lalu bagaimana tingkat kesakitannya gitu ya Teh ya? Jadi kalau tingkat kesakitannya kebanyakan memang di masyarakat itu hanya gejala flu biasa Teh, batuk, pilek ya, sakit nelen. Terus udah gitu panas tinggi. Kalau dulu ingat nggak zaman Delta itu pasien itu panas tinggi bisa sampai 10 hari, bisa sampai 1 minggu. Kalau Omikron ini banyak di masyarakat hanya 2-3 hari udah itu turun panasnya. Sakit nelen mungkin yang agak lama gitu ya. Itu yang paling banyak terjadi Teh. Dan itulah yang menyebabkan kadang masyarakat berpikiran ada ringan, biarin we kena juga, nggak usah we pakai masker, nggak usah segala macam gitu ya Teh ya. Nah, padahal ketika kita sakit COVID jenis apapun tetap harus diobati, tetap pasti disuruh pulang, nggak boleh ngantor, nggak bisa bekerja, nggak bisa melakukan aktivitas, tetap saja perekonomian kita akan terganggu dan itu menyebabkan kita menjadi terabaikan semuanya ya. Padahal kita kan dalam rangka membangun Indonesia bertambah tangguh dan bertambah maju gitu ya. Nah, jadi kepada masyarakat sekali lagi janganlah kita berpikiran ada Omikron mah ringan, tenang we, nggak usahlah pakai kita 5M. Nah, itu merupakan pemikiran yang salah. Karena apa? Karena seringan apapun penyakit itu harus diobati dan obat itu mengeluarkan biaya. Sejauh ini laporan yang sampai kepada Ibu Vini, penyumbang kasus terbesarnya dari daerah mana Bu Dokter? Daerah aglomerasi ya, Bodebek dan Bandung Raya. Baik, kira-kira penyebabnya apa Bu Dokter? Ya, gini Teh, awalnya Omikron ini adalah penularnya punten PPLN ya, pelaku perjalanan luar negeri. Kebetulan ada beberapa, ya kan waktu itu sudah tidak dibatasi lagi ya, boleh pergi ke luar negeri ya. Nah, setelah itu maaf sekali para pelaku perjalanan luar negeri ini ada beberapa yang jujur aja pada saat beberapa yang sudah dilakukan karantina, begitu sampai pulang ke rumahnya ternyata mungkin masih dalam fase sakit gitu Teh, tapi belum terdeteksi karena daya tahan tubuhnya yang bagus gitu. Begitu kita ada kewajiban bahwa semua PPLN itu harus melakukan exit testing dan entry testing. Jadi begitu datang ke sebuah wilayah dia wajib dilakukan PCR. Nah, pada saat yang pertama di karantina udah negatif Teh, karena daya tahan tubuhnya tadi masih bagus gitu ya. Nah, tapi begitu sudah sampai di rumah ternyata virus tadi karena ringannya tadi ya Teh ya, virus tersebut baru berkembang biak lebih banyak dan barulah menularkan. Sehingga yang tadinya di Jawa Barat juga hanya ada 1 kasus, 3 kasus, 4 kasus,
Karena kebanyakan PPLN itu yang tadinya sudah negatif PCR-nya, begitu pulang kembali ke keluarganya, baru nih virusnya bertambah. Dan sehingga terjadilah transmisi lokal di keluarganya minimal. Dari situ mulailah berkembang kemana-mana. Itu teh, awalnya kenapa terjadinya sekarang kasus itu bertambah banyak. Dan tadi sifatnya adalah sangat menular. Di mana di bulan itu pertama kali kasus ditemukan 12 Januari ya di Jawa Barat itu hanya bisa dihitung dengan jari teh. Malah sekarang udah pada sembuh semuanya. Yes, yang pertama diketemukan itu adalah 13 orang. Sembuh semuanya teh, transmisi lokal. PPLN-nya itu 2. Sembuh 3, terus kemudian 33. Sembuh teh. Sekarang 7.000 gitu ya. Baik. Per hari. Tapi sekali lagi setelah dilakukan penelitian, ternyata 90%-nya itu dari Omikron gitu. Deltanya hanya kurang lebih delta dan jenis lainnya itu hanya 10%. Nah, berarti dari situlah terpikir bahwa ini sudah menjadi transmisi lokal. Gitu teh. Baik, gambaran pola penyebarannya dan juga gejala infeksi sudah kita ketahui ya. Lantas langkah berikutnya yang bisa kita lakukan atau terkhusus pasien lakukan adalah mencari pertolongan tenaga medis dengan pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Lantas bagaimana bed occupancy rate di Jawa Barat, juga terkhusus di Kota Bekasi? Kita akan membahas lebih dalam usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Time to Talk.